Udah, Pak. Yes. Oke, terima kasih untuk kelompok Iqbal hari ini. Waktunya presentasi kelompok Iqbal, Rini, Novia, dan Raushan untuk mempresentasikan proyek UAS di WP1 ini. Nanti seperti biasa ada moderator untuk menyampaikan, untuk memandu acaranya. Kemudian ada notulen untuk yang menulis berjalannya webinar ini, presentasi ini. Kemudian nanti ada operatornya juga siapa. Nah, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, nanti teman-teman silahkan tanyakan, hanya 3 pertanyaan saja. Nah, untuk supaya teman-teman dalam presentasinya tidak terlalu berisik, tidak ada noise, jadi teman-teman silahkan di mute aja, nanti yang di unmute apapun yang ada suaranya yang cukup yang menyampaikan materi saja. Kalau ada pertanyaan silahkan di unmute. Oke, terima kasih. Silahkan mulai presentasinya. Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Toko Baju Rikwesianopi yang anggotanya Rini Pamawati Simangunsong, Novia Devi Nugraheni, Raushan Fikri, dan Iqbal Nur Hidayah. Latar belakang, website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya. Beragam website bermunculan dengan aneka corak dan ragamnya, mulai dari website yang sederhana dengan hanya mengandalkan beberapa halaman statis HTML sampai website dinamis yang menggunakan teknik pengembangan yang kompleks. Proses pembuatan website bukan hal yang mudah. Dengan banyaknya website yang berlatar berita-berita, kami membuat website sederhana di mana dalam website ini kami membuat tampilan awal dari website atau disebut profil dengan toko baju Rikwesianopi. Di dalam rancangan website tersebut, kami menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language dan database PHP untuk membuat web. Pengertian website. Secara umum, website web dipahami sebagai sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk digital, baik itu teks, gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga dapat diakses dari seluruh dunia yang memiliki koneksi internet. Unsur-unsur website. Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangnya sebagai berikut. Nama domain, domain name atau URL, uniform resource locator, rumah tempat website, web hosting, bahasa program, script program, desain website. Fungsi website di sisi lain mengenal website untuk kehidupan sehari-hari juga bermanfaat untuk menunjang berbagai aktivitas kita. Website umumnya sebagai sarana guna mendapatkan informasi apa saja yang kita butuhkan. Website secara umum, situs website mempunyai fungsi sebagai berikut: fungsi komunikasi, fungsi informasi, fungsi entertainment, fungsi transaksi. Oke. Jenis situs website. Jenis situs website yang dikelompokkan sesuai tujuannya yaitu sebagai berikut: alat pemasaran, nilai tambahan, katalog. Jenis situs web yang dikelompokkan sesuai fungsi yaitu sebagai berikut: komunitas, portal, e-commerce, dan e-learning. Cara membangun website. Rekayasa dan pemodalan sistem atau informasi. Pada tahap ini dimulai dengan membangun syarat dari semua elemen sistem dan
mengalokasikan beberapa subset kebutuhan software tersebut. 2. Planning atau perencanaan. Pada tahap ini, yaitu untuk menentukan tujuan dari software yang akan dibuat, lakukan analisis kebutuhan DNA, pengumpulan data yang diperlukan. Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan, khususnya pada kebutuhan software. 3. Desain. Desain software sebenarnya merupakan proses multi langkah yang berfokus pada 4 atribut yang berbeda, yaitu struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan detail algoritma prosedural. 4. Scripting, pemrograman. Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. Dalam tahap ini, adanya pembuatan kode. Jika desain dilakukan secara lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis. 5. Testing atau pengujian. Proses pengujian berfokus pada logika internal software untuk memastikan bahwa semua persyaratan sudah diuji, dan pada fungsi eksternal, yaitu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa dengan input yang terbatas akan didapatkan hasil yang aktual. Hasil aktual yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 6. Maintenance, pemeliharaan. Software mungkin akan mengalami perubahan setelah diserahkan kepada pelanggan. Perubahan bisa terjadi karena Antahane, jangan. Untuk karena software harus diubah, mengkondisikan perubahan-perubahan di dalam lingkungan eksternal, atau karena pelanggan perlu dilakukan pengembangan fungsional atau unjuk kerja. Pemeliharaan software mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan tidak dilakukan dengan membuat yang baru. Tujuan. Adapun tujuan untuk pembuatan website sebagai berikut. 1. Menjadikan sebuah website sebagai sumber inspirasi bagi user yang menggunakan. 2. Menghemat biaya agar tidak perlu membeli koran atau majalah dalam pembuatan promosi. 3. Sebagai hasil pembelajaran kami dalam membuat website, dalam menyampaikan yang dapat kami dapat dalam web programming. Untuk tahap ini dilewat saja, dilanjutkan ke demo program. Lanjut di bagian demo programnya, kami membuat dengan sebagai berikut. Yang pertama mengenai body, terdiri yang menjelaskan bagian margin, padding atau background. Background di sini berbentuk linear gradient atau membentuk dua warna. Lanjut ke head, ke bagian atas, juga
membentuk background RGB in biasanya dalam bentuk script sudah dijeniskan, seperti contohnya jadi black. Lanjut dengan hit 1 nav U1 menjelaskan di mana ada display inline block, di mana ada menjelaskan blok yang berjalan yang berwarna sampai ke bawah. Head 1 nav U1 LIA juga menjelaskan berwarna putih. Lanjut ke bawah lagi. Di bagian welcome atau di bagian menu terdiri, kami membuatnya di ID home, yang kedua profil toko, yang ketiganya login, tanggapan pelanggan, dan kontak, dan di welcome dengan toko baju Riu Shinopi. Dan blog berjalannya, terima kasih sudah berbelanja di toko kami menunggu kehadirannya kembali. Di kelas menu dari website atau dari toko, yaitu ID dress, ID koko, ID gamis, ID blus polos, dan ID kardinan batik. Lanjut ke ID shawl. Dan hasilnya yaitu Ayo dilanjut. Run bro, run. Iqbal, run bro, Iqbal, run. Belum. Ini kenapa Rosan? Dan ini yang ngobrol siapa San? itu Pak, di apa, Iqbal yang bagian ngedemoin di bagian nampilin program, jadi dia ngeran, jadi belum ditampilin. Serem. Iqbal gimana, bisa nggak? Bentar. Masih diituin. Nggak keluar tuh. Apanya yang nggak keluar? Ininya, Pak. Udah diatur katanya nggak keluar.
di tampilan layar di kalian. Itu Iya, Dek. screen demo programnya belum kamu keluarin, Bal. Kamu di end screen dulu, di stop screen, kamu share ulang, share screen lagi. Sudah, Pak. Nah, itu. Ayo. Ayo, siapa yang menjelaskan? Saya, Pak. Ayo. Yang tadi di bagian body 1 yaitu margin, padding atau background linear gradient, yaitu warnanya fuchsia dan red, yang dimana yang di atas di barisan garis di garis home profile kan fuchsia berwarna apa ya, pink kayak keunguan gitu, dan red yang paling bawah. Linear gradient membentuk dua warna. Terus di bagian head 1 yaitu yang background, ada tadi kan ada apa, kode 0005 itu yaitu kode dari home, profil, login, tanggapan pelanggan, dan konteks. Terus di bagian yang di bagian head 1 atau atas yang menjelaskan display inline blocks atau blok yang berjalan, yang dimana backgroundnya linear gradientnya yaitu pink atau disebut fuchsia dan black, yang dimana tulisannya berwarna hitam. Dan di bagian menu div header yaitu box show-nya berwarna putih dan background-nya berwarna hijau. Di mana kelas menunya terdiri ID dress Sabrina, yaitu juga dress kemeja koko, ID gamis syari, ID blouse polos, ID kardinan batik, dan ID shawl. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lanjut ke Iqbal. Usulan pada demo program kami yaitu profil pemilik toko, varian warna baju, dan berbagai macam jenis baju, agar para pembeli ataupun pelanggan tertarik melihat profil web toko kami, sehingga para pembeli ataupun pelanggan berminat untuk berbelanja di toko kami. Kesimpulan, web adalah penyebaran informasi melalui internet, merupakan kumpulan dokumen-dokumen yang banyak tersebar di beberapa komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan melalui jaringan yang disebut internet. Sebenarnya antara www, World Wide Web, dan web adalah sama karena kebanyakan orang menyingkat www menjadi web saja. Web merupakan hal yang tidak dipisahkan dari dunia internet. Melalui web, tiap pemakai internet bisa mengakses informasi-informasi di situs web yang tidak hanya berupa teks, tetapi juga dapat berupa gambar, suara, film, animasi, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami.
Silakan moderator dipandu untuk sesi tanya jawabnya. Sekian dari hasil proyek Toko Requesionopi. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Sore, saya mau nanya ini kelompok siapa ini? Rini. Iya, Ger, silakan. Nanya kenapa file CSS-nya tidak disimpan, tidak dipisahkan sama file script-nya, dan kenapa di tampilan website-nya nggak ada gambar, file gambarnya? Tadi kan di script sama CSS-nya satu, kenapa gitu ya? Kami kan satu orang yang menampilin demo program sama PPT semuanya ke Iqbal. Sebenarnya sih beda-beda, tapi kan karena ngejelasinnya, saya kan sebagai yang ngejelasin, jadi saya kesusahan kalau Iqbal buatin beda-beda layar gitu. Jadi memang sebenarnya dia beda-beda tempat kan, CSS di Notepad yang lain, skripnya juga gitu. Oh, jadi cuman kirain jadi satu. Jadi dia cuman karena ini kan presentase, jadi dia nanti kesusahan untuk menampilin gitu. Untuk Gary bisa diterima? Sama yang satunya lagi, kenapa nggak ada file IMG-nya, image-nya? Untuk file IMG image-nya ya, di bagian itu kami kurang mengerti. Tadi kan ada usulan, di situ kami sudah menyampaikan untuk pembuatan gambar yang ini nih, yaitu profil pemilik toko atau varian warna baju dan jenis-jenis baju gitu kan. Tapi kami masih kurang paham di situ di penempatannya. Kami itu kan ada tampilan di ID yang dress koko, di sampingnya kan kosong. Kami pernah coba ngebuat, tapi dia jadi salah tempat gitu. Jadi gimana kedepannya mau tampilin file gambarnya atau? Untuk demo program kami, karena kami belum memahami sampai di bagian untuk membuat image dan ukurannya tidak menampilkan gambar. Untuk Gary bisa diterima? Iya, diterima, itu aja. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya anggap udah ya, cukup aja ya. Nggak ada yang Iya, bertanya Pak. lagi. Kami kembalikan ke Bapak. Ke slide pertama dah. Oke. Dalam membuat latar belakangnya. Ini siapa yang membuat latar belakangnya nih? Saya, Pak. Rini, Pak. Ini. Latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini menyampaikan kenapa sih kamu mengambil membuat sebuah website.
Kenapa kamu membuat sebuah website? Terus website apa yang kalian buat? Website apa yang kalian buat? Kemudian kalian di situ jelaskan kenapa sih kalian itu pengen buat website itu gitu. Karena ada atas dasar apa? Nah, terus kelebihannya dari website apa? Kayak gitu. Itu yang termuat di latar belakang. Oke, next. Kalau ini hanya penjelasannya aja sih. Kalau itu. Nah, barulah di sini masuk ke pengertian websitenya. Terus 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 terus. Nah, tujuan dari pembuatan website. Nah, kira-kira tujuan kalian buat website itu apaan? Nah, itu sebetulnya itu yang menjadi tujuan. Contoh kalian website apa? Temanya Toko baju. toko baju. Nah, berarti di poin pertama tujuan untuk mempermudah proses penjualan baju secara digital ataupun untuk memberikan informasi seputar toko baju kamu ke luar dunia luas itu gitu secara luas secara digital itu tujuannya di sini menjadikan sebuah website sebagai sumber inspirasi bagi user yang menggunakan. Ini salah, bukan inspirasi tapi sebuah informasi, sebuah informasi bagi orang-orang yang ingin mengetahui toko kamu sebagai sarana jual beli. Oke. Di situ itu yang maksud dengan tujuan dari pembuatan website. Menghemat biaya agar tidak perlu. Nah, ini lebih ke apa? Oke, bisa juga sih. Jadi masuknya ke penghematan biaya ya. Penghematan biaya untuk sarana publikasi informasi toko kamu gitu. Selanjutnya ada lagi tujuan dari menambah kepercayaan customer ataupun pelanggan kamu. Contoh, saya punya toko A dan si B punya toko B. Toko saya nggak punya website, sedangkan si B punya offline-nya, punya websitenya. Kira-kira kamu lebih percaya saya atau si B? Pasti otomatis yang si B kan, karena dia punya medsosnya lengkap, websitenya ada, toko online-nya, offline-nya ada. Artinya apa? Sebuah kepercayaannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan toko yang tidak mempunyai website. Gitu. Oke, ke bawah. Ini notulen tolong dicatat ya apa aja yang barusan saya sampaikan. Oke, ke bawah, next. Terus lewati skrip. Terus next. Nah, ini di sini usulan. Oke, langsung satu lagi. Nah, dalam sebuah kesimpulannya ini kamu menyimpulkan website kamu. Nah, oke, jadi kesimpulannya seperti ini. Web gitu ya. Web adalah bla bla bla. Nah, web kamu itu penjualan ya. Web penjualan termasuk ke dalam web e-commerce. Misalkan ya, web penjualan toko, misalkan toko Rini, web penjualan toko Rini termasuk ke dalam website e-commerce, jenisnya e-commerce. Nah, dengan menggunakan website ini, pelanggan akan merasa lebih mudah dalam bertransaksi dan menambah kepercayaan terhadap toko. Kayak gitu. Sebetulnya yang diharapkan kesimpulan dan pendahuluan itu seperti itu, bukan penjelasan web itu apa, www itu apa, kayak gitu. Jadi kesimpulan dibuatkan toko itu sebetulnya apaan sih kesimpulannya? Apa hasilnya? Kayak gitu. Apakah lebih mudah bertransaksi atau lebih sulit?
Gitu ya. Sekarang ke programnya. Nah, oke, di sini ya. Di sini ada hyperlink nggak ataupun link yang ketika diklik ini dia direct kemana gitu? Nggak ada. Oke, dia masih nelfon ya, nggak. Jadi belum ada yang aktif. Halo, Belum, Pak. Iqbal ini Belum, Pak. belum ada yang aktif ya. Iya, belum Pak. Ini masih kayak bagian awalnya gitu. Udah, coba dimasukkan lagi, back lagi ke home. Refresh Bal. Oke, di sini apa yang sudah diajarkan, apakah sudah masuk semua belum? Kayaknya belum Pak. Itu yang di bagian membuat image kayak kata Giri tadi. Yang bagian gambar. Selain itu? Ukuran sih Pak. Buat ukuran gambarnya. Ukuran gambar. Iya. Iya, ukuran gambar. Kan jadi kemarin pas masukin gambar ke script gitu. Jadi dia kelebih Pak gitu, maksudnya dia nggak pas di gambarnya, nggak pas. Nggak pas. Jadi untuk dari programnya nggak apa-apa, belum ada hyperlink ataupun link yang aktif di sini. Nah, tapi dalam penataannya di sini kan ada kotak-kotak 6 kotak putih nih. Iya Ini Pak, tuh iya. kalian perhatikan juga. Jadi teman-teman harus center misalkan mau 6 gini, berarti teman-teman harus center nyimpannya di tengah-tengah. Kalau kayak gini kan kurang enak dilihat, sebelah kanannya jadi kosong. Iya Nggak Pak, center. iya. Gitu. Iya Pak. Itu toko baju Riku Shano. Shanopi. Nah, itu kan tulisannya udah center nih, tapi garisnya nggak center. Gitu. Oh ya, biar lurus gitu ya Pak ya. Iya, biar di tengah-tengah itu. Sekalian kotak-kotaknya juga nanti kalian revisi juga, di dalam kotak tersebut ada image. Jadi ada gambar kemejanya ataupun produk yang kamu Iya Pak, iya. atau jual. Ya, dapat dipahami ya semuanya ya. Iya Pak. Ya, jadi untuk revisinya yang barusan saya sampaikan silahkan diperbaiki. Nanti untuk pengumpulannya H-2 menjelang UAS teori. Masih lama. Iya Pak. Oke, siap. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, presensi udah ada. Nanti kalau misalkan ini ya, apa namanya? Kalau kumpulkan sekumplit-kumplitnya informasi informasi kelompoknya siapa aja, dideskripsikan ya di emailnya. Baik Pak. Begitu ya. Untuk kelompok ini terima kasih, selamat istirahat, dan jangan lupa Iqbal, ini recordnya kamu di stop record, nanti si hasil videonya kamu upload di Google Drive, nanti linknya kasih ke saya. Siap. Oke, stop record coba.